WhatsApp, Re. Udah. Kantornya di mana Fumida, Mas? Di Ragunan, Pak. Oh, Ragunan. Iya. Oh iya. Ada tanda-tandanya, Mas? Enggak ada, Pak. Jadi kalau rayap itu, Pak, ada 3 tandanya. Yang pertama dia jalur tanah. Yang kedua dia pengeroposan, contoh kayak tadi di kusen-kusen pintu. Kalau memang si jalur tanah ini nggak kelihatan karena biasanya mereka ini timbulnya dari belakang furnitur. Ya, betul. Nah biasanya tandanya pengeroposan itu dari kulitnya yang mengkeriput. Oh. Kayak tadi contohnya di kusen, sama di furnitur lain. Nah, itu yang kelihatan ya. Contohnya pasti mengkeriput. Nah yang ketiga itu kalau memang yang paling valid itu suara. Karena si ada suara gimana? Iya, dia tuh komunikasi, Pak. Ketika ada getaran, bunyi, cahaya lampu, itu mereka terasa terganggu ataupun ada bahaya, itu komunikasinya pakai suara. Nah suaranya itu kalau hening pasti kedengaran satu ruangan. Masa? Betul, Pak. Suaranya gimana, Mas? Kalau saya sih nggak bisa nyontoin, tapi lebih ke kayak listrik ngeground, Pak. Kayak Oh gitu-gitu ya? Oh iya. Jadi bukan suara. Saya baru tahu tuh, Mas, kalau gitu. Memang suara rayap, Pak. Suara rayap. Iya. Karena biasanya karena gigitan itu kali apa gimana? Apa cuma dia ngobrol atau gimana tuh? Dia tuh memang cara komunikasi kayak gitu. Kayak gitu ya. Ngerasa ada ancaman. Itu dengan cara dia tuh kayak ngebenturin kepalanya, Pak, suaranya kayak gitu. Oh. Nah, karena dia mobilitasnya, Pak, hanya di jalur tanahnya mereka. Mereka buat karena matanya mereka buta, Pak. Oh. Mereka beda sama Dia pakai apa? Getaran ya, Mas? Getaran, betul. Oke. Mereka dari jalur tanah yang dibuat, yang dibikin, yang mereka bawa. Nah itu tuh mereka sama-sama hewan tanah, sama seperti semut, cuma kalau rayap ini harus bikin jalur tanah yang tadi karena matanya buta ya. Gitu. Nggak bisa ngeliat sama sekali gitu ya? Nggak bisa ngeliat sama sekali. Oh cuma gitu. nanti biasanya kalau sudah dewasa, mereka tumbuh sayap, yang kita kenal laron. Makanya mereka terbang ke lampu tuh, manfaatin panas lampu buat putusin. Oh gitu. Manfaatin gitu. Panas lampu. Justru kalau udah dewasa dia. Kirain gara-gara senang, Mas? Enggak ya? Emang dia pengen mutusin saya. Nah, ketika sudah putus, dia jatuh ke bawah. Nah, dia tuh sama-sama cari pasangan, Pak. Oh. Ketika sudah ketemu pasangannya, biasanya tandanya tuh mereka gandengan. Oh. Nah, kalau udah gandengan kayak gitu, mereka balik lagi ke tanah, terus bikin koloni baru. Cuma biasanya presentasi dari laron yang terbang ke permukaan untuk jadi reproduksi baru lagi itu sangat-sangat kecil. Karena yang pertama gangguan itu dari cuaca yang kedua betul. Manusia sama yang ketiga itu cicak. Hewan ya, cicak ya langsung dimakan kan. Iya, itu biasa gangguannya 3 itu. Kalau dia bisa ngelewatin 3 itu, ya balik lagi pasti dia nyari tanah lagi. Karena memang habitatnya, gaya hidupnya si rayap ini hewan tanah. Nggak bisa hidup di permukaan. Sama nggak bisa hidup terlepas dari koloninya. Contoh halnya kayak di unit ini. Mungkin dulu pernah kena rayap terus di treatment. Terus diganti furniturnya. Nah itu sebenarnya rayap yang ada di unit ini itu yang di permukaan, Pak. Sarang utamanya itu di bawah, di tanah. Di bawah. Betul. Nah ketika ini udah diantisipasi, udah diproteksi, udah diatasin si rayapnya, otomatis mereka nggak bakalan bikin jalur baru lagi. Kecuali karena si chemical ini kan juga punya masa ya, Pak, selama 3 tahun. Nah ketika masa selama 3 tahun ini sudah selesai ataupun sudah mengurai, hilang si chemicalnya, bahan aktifnya, nah itu ada kemungkinan bisa terserang lagi kalau kiri kanan bawahnya juga masih kena rayap. Gitu. Jadi untuk di area apartemen kita hanya lakukan penyemprotan untuk antisipasi sama ngatasin si rayapnya. Biasanya kayak gitu sih, Pak. Mas, lanjut. Tapi rayap itu hewan yang paling rugiin, Pak. Ngerugiin material. Karena saya pernah baca datanya tuh di tahun 2023 itu hampir 2 triliunan. Wow, gila ya. Ngerugiin. Terlalu lama bener ya, Mas ya? Iya. Itu benar-benar ngerugiin, Pak, karena kan ya treatment anti rayapnya mungkin harganya sama harga furniturnya bisa 2-3 kali lipat. Itu dia. Makanya kita antisipasi gitu. Iya, kerugian yang ditimbulkan itu lebih mahal dari treatmentnya, Pak. Itu kulkas, Mas. Kulkas. Di atas juga kulkas. Ini kulkas juga? Iya, nggak apa-apa kalau mau lihat. Di kulkas sih so far dia nggak bakalan. Yang di atas kali, Mas, coba. Nah kayak ini, Pak, contoh ini kardus. Iya. Kalau kardus mau disimpan di partisi kotak kayak gini di lemari, baiknya
plastikin. Lagi. Oh, itu karena, dia. Itu yang bagus, Mas. Iya. Ini mau di apartemen, mau di rumah, itu memang sangat-sangat bahaya. Apalagi disimpannya langsung nempel sama lantai di area gudang, yang jarang mobilitas. Kardus ini juga mengandung yang namanya selulosa. Selulosa itu disari dari si kayu. Jadi serai ini sebenarnya bukan makan kayu, Pak, tapi makan cuma inti sarinya aja. Oh gitu. Iya. Nah, inti sarinya juga ada di kardus, kertas, tisu. Serat-seratnya itu kali ya? Betul. Jadi unsur-unsur kayu kan ada air, ada getah, sama ada selulosa tersebut. Getah ya. Yang dimakan tuh intisarinya aja, selulosanya. Nah, kalau dia ketemu kayu sama kardus, Pak, dia milih kardus dulu, dia lebih cepat dicerna. Karena itu ya? Iya, lebih cepat. Karena dia ini kayu yang udah diolah, udah difermentasi, jadi kardus, kertas. Gitu. Nah, kalau ada kardus sama kertas dulu, kertas sama tisu dulu. Tisu dulu. Betul, tapi kalau nggak ada itu, hanya ada kayu, otomatis yang dimakan itu kayunya aja. Nah, biasanya untuk ngabisin satu furnitur ini mereka butuh waktu nggak lebih dari 1 bulan. Gila, keren ya? Karena dia nggak pernah istirahat, Pak. Nggak pernah istirahat, yang makan terus. Gila. Kalau dia manusia paling laku dia buat kerja. Bener, Pak. Iya. Dia 24 jam berusak nih. Kalau kita kan masih ada istirahatnya, Pak. Kalau dia nggak ada. Ya itu boleh dibuka, Mas, itu kacanya. Lemari. Izin ya, Pak. Iya, Mas, silakan. Kalau itu pakaian-pakaian, Mas, nggak terlalu atau gimana? Pakaian hanya untuk bahan-bahan tertentu, Pak. Seperti? Kalau memang kayak bahannya itu ada serat mungkin dari sutra, katun? Pun dari katun mungkin. Dari bisa juga ya? Bisa juga. Karena saya juga pernah sempat di salah satu rumah artis, dia tuh area wardrobe-nya di lemarinya tuh udah pernah harus bongkar, udah ganti. Nah, itu ada beberapa baju dia tuh yang dimakan. Iya, ada juga yang nggak dimakan kayak gitu. Jadi memang dari bahannya juga. Tergantung ya berarti ya. Oke, ini nggak ada jalur sih, aman ya. Kayaknya juga masih solid semua. Biasanya kalau nggak ada jalur kayak gini, terus juga nggak ada pengeroposan, kita ngeceknya tuh kayak dikasih getaran tuh, diketok. Nah, biasanya kalau udah selesai diketok kita dengerin. Karena biasanya krek gitu gak? Yang kita ciptain tuh mereka anggap kayak ancaman. Makanya langsung komunikasi itu tadi. Apalagi lingkup unitnya kedap juga ini. Kedap gitu. Enak ya dia kedengeran. Dia bersuara pasti kedengeran. Saya berani jamin, karena di rumah aja biasanya di klien kami tuh, jangankan di dalam kamar, dia biasanya di kitchen set itu kan di ruang terbuka, di ruang tamu itu kliennya duduk di ruang tamu kedengeran ya? Ih, saya baru tahu tuh, Mas, kalau kedengeran. Iya. Kalau kamar mandi, Mas, rayap. Nah, sebenarnya kalau toilet, si rabbit ini kan hewan tanah, Pak. Habitatnya tuh di tanah. Nah, dia keluar hanya cari makan. Sama halnya kayak semut. Mereka nih justru sebenarnya ngehindarin area-area yang banyak mobilitas airnya. Oh, dia malah nggak seneng, nggak kayak kecoa ya? Betul. Kalau kecoa kan memang habitatnya di sanitasi yang kotor, kayak gitu, kelembapan, kayak gitu-gitu. Nah, kalau rayap sama semut nih sebenarnya ngehindarin. Cuma biasanya banyak orang yang ngegabung-gabungin ketika lembab itu kena rayap. Sebenarnya bukan. Sebenarnya memang si furnitur sudah lembab karena kebocoran mungkin dari wastafelnya, ditambah kayunya setiap hari nyerap air. Nah, di situ terjadi pelapukan sama pelapukan sama penjamuran. Otomatis kayu ini bakal lebih empuk. Nah, udah empuk tersebut baru lebih mudah begitu ya. Sama si rayap itu. Jadi sebenarnya lembab itu secara nggak langsung bukan ngundang rayap, tapi karena memang si furniturnya ini sudah mau diserang sama rayap ditambah lembabnya itu lebih mudah ya. Iya. Oke. Yang kayu solid aja nggak sampai sebulan, Pak. Ini ditarik, Mas. Didorong, Mas. Dorong ke dalam. Ya. Masuk aja, Mas. Saya nggak ngeplas, Pak. Enggak, ini emang dibersihin soal orang yang nggak ada. Otomatis ya, Pak. Oke, aman sih, Pak. Aman ya, Mas. Kalau di situ nggak ada lemarinya lagi? Nggak ada. Saya boleh. Iya, coba paling di tirai coba tuh, Mas.
gypsum ya Pak? Iya. Gypsum apa GRC nih Pak? GRC kali ya. Orang paham itu kalau itu. Bahannya gypsum sama GRC beda Pak. Dari suara ya itunya, kepadatannya ya. Kalau ini apa Mas menurut Mas? Ini kayaknya gypsum. Gypsum ya. Kalau gypsum soalnya dia batu kapurnya di tengah, terus dipres sama kardus. Oh. Nah kardusnya tuh yang sering dimakan. Kalau GRC tuh full batu. Oh full batu. Full batu dia. Nah, terus dicat. Kayaknya kalau GRC. Tapi tetap dimakan juga sama rayap ya. Karena ada unsur kayunya ya. Kalau gypsum iya. Kalau GRC enggak. Oh enggak ya. Kalau GRC enggak karena dia full batu. Full batu. Kalau gypsum yang dimakan kardusnya. Kardusnya. Betul, Pak. Ini Mas kalau di atas Mas aman apa gimana? Kalau di atas biasanya tandanya tuh dia bikin kayak jalur kelihatan nih. Ini kan rata semua nih Pak. Nah biasanya tuh kayak jalur air. Oh. Kelihatan tuh Pak. Karena kelihatan kayak bocor gitu ya kalau ada kayak kita dari. Kayak gitu-gitu. Maksudnya dalam artian jalur air itu si batu kapurnya tuh yang dalamnya udah kayak ngejalur-jalur gitu. Kayak ular kayak jalur air. Cuma bukan bocor. Kalau bocor beda lagi. Kalau bocor itu airnya netes ke kardus yang coklat. Nah, kardus yang coklat warna coklatnya itu tembus sampai ke yang putih. Oh, itu bocor. Jadi, tapi kalau dimakan rayap kayak gitu tadi ya Mas ya. Terus juga biasanya pada bolong-bolong. Nah, ketika bolong baru ditutup lagi sama jalur tanah yang mereka tuh. Iya. Kayak gitu. Oh, ini aman ya? Aman sih, semua aman sih Pak. Karena biasanya mereka nyerangnya tuh kalau logikanya ya Pak ya, dia kan hewan tanah, pasti lantai 1 dulu atau bawah dulu. Ketika udah sampai ke atas tuh pasti di bawahnya udah ada. Oh iya betul. Jadi sebenarnya kalau buat ngerah apa bawa dulu ya. Reme sih Re. Omnya mau itu. Iya, tugas rela sapu pel. Ntar dulu aja abis omnya ini. Aman Pak. Aman ya? Pengecekan hari ini. Siap. Treatmentnya maksimal. Furniturnya nggak ada yang kena rayap lagi ataupun aman, tidak ada jalur yang tadi saya bilang ada 3 itu. Saya nggak nemuin jalur tanah, nggak nemuin pengeroposan ataupun suara. Siap. Jadi, Oke. Saya izin ambil 4 foto untuk form supervisinya Pak. Siap Mas.